Kalian tahu Nothing? Ini adalah brand smartphone yang didirikan tahun 2020 oleh mantan pendiri OnePlus, yaitu Carl Pei. Nah, sekarang mereka ini punya sub brand lagi, namanya adalah CMF. Ya, kalau bahasa Indonesia gampangnya CMF aja ya. Jadi CMF ini baru aja ngeluarin smartphone pertamanya mereka, dan jujur Li, ini gue suka banget ya sama bahasa desainnya. Jadi langsung aja kita review. Oke, yang pertama nih gue kasih lihat dulu paket penjualannya. Boxnya sih tipis nih ya, udah tahu kan pasti isinya juga sedikit, dan bener aja pas dibuka ini langsung ada penampakan si CMF Phone One ini. Di bawahnya ini ada kabel USB C to C, SIM ejector. SIM ejectornya sih gue suka ya, bentukannya unik. Langsung ke desainnya, HP ini cukup gede ya. Gue pilih warna yang hitam karena maco banget. Finishingnya matte, jadi nggak ramah sama sidik jari. Materialnya masih menggunakan plastik, tapi kerasa cukup solid. Ya kelihatan ada beberapa baut di sini, nanti kita bahas ya. Buat teman-teman yang lagi nyari aksesori HP, wajib cek yang satu ini, Adam Elements. Produknya banyak banget, mulai dari kabel, charger, wireless charger, power bank, USB hub, sampai stand tablet juga ada. Selain kualitasnya premium, yang pasti ada garansi full 1 tahun. Kalau rusak atau cacat, langsung ganti baru. Framenya ini punya desain flat yang menyatu dengan backdoornya. Di sebelah kiri ada tombol volume, di sebelah kanan ada tombol power, di atas ada satu lubang mic, di bawah ada dual SIM hybrid, satu lubang mic, port charger USB Type-C, dan grill speaker. Kita lihat desain layarnya, bezelnya juga bisa dibilang tipis, apalagi HP ini punya segmentasi mid-range sebenarnya. Hampir presisi, cuma bagian dagunya aja nih sedikit lebih tebal. Kamera depannya juga udah punya desain yang punch hole di tengah yang kecil banget ukurannya. Overall ini sama banget kayak Nothing Phone, dia punya karakter sendiri, dia unik, dia juga eye catching. Jadi kalau misalkan dibawa ke ruang publik ini bakalan kelihatan ya kalau HP ini tuh berbeda. Dan secara desain HP ini tuh jauh banget dari kata mid range ya, kelihatan kelasnya dan juga anti mainstream. Buat handling, HP ini cukup enak buat dipegang satu tangan karena beratnya nggak sampai 200 gram. Walau pas kita pakai harus pakai dua tangan ya. Dilihat secara visual, HP ini sukses kasih kesan premium, nggak kerasa HP murah aja gitu. Jadi udah gitu HP ini juga nggak kerasa licin. HP ini menggunakan chipset Dimensity 7300 sebagai jeroan utamanya. Chipset ini berjalan di fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 4 Cortex A78 2,5 GHz, 4 Cortex A55 2 GHz, dan chipset ini ditandemi sama GPU Mali G615. Unit yang gue pegang ini punya RAM 8 GB dengan storage 128 GB, ada juga pilihan storage yang 256 GB. Sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3, HP ini datang menggunakan Nothing OS 2.6 dengan berbasis Android 14 yang waktu video ini dibuat itu security patch-nya ada di bulan Juli 2024. Langsung kita tes Antutu benchmark versi 10. HP ini berhasil dapetin skor 675 ribuan dengan CPU skor di 213 ribuan dan GPU skornya di 147 ribuan. Di 3D Mark White Lab Stress Test, HP ini berhasil dapetin stability 99,2% dengan lowest loop skornya di 3109 dan highestnya di 3134. Selama tes sih baterainya berkurang 5% aja dan suhunya naik 3 derajat Celcius. Gue coba main di Mobile Legends, di sini kita bisa force ke grafik dan frame rate yang ultra. Dan hasilnya menyenangkan banget, nggak ada lag, nggak ada frame drop ataupun yang mengganggu. HP ini bisa ngasih experience yang smooth banget buat main game ini. HP ini juga punya game mode loh, jadi cara bukanya kita geser aja dari tepi layar kiri atas. Buat main game Honkai Star Rail juga asik ya, kerasa lancar banget walau gue udah set settingan grafiknya ke high 60 fps. Ya paling kerasa anget aja pas udah main di atas 30 menit. Ada frame drop sedikit tapi nggak terlalu ngeganggu. Overall HP ini bisa kasih gameplay yang smooth buat game ini. Lanjut kita ke bagian layarnya. CMF Phone One ini menggunakan layar Super AMOLED LTPS 6,67 inci, Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, refresh rate-nya udah 120 Hz, 240 Hz touch sampling rate, dan sudah support playback HDR10. Buat sebuah layar HP mid-range sih menurut gue ini udah bagus banget ya. Dynamic range-nya merata, gambarnya tajam, kontrasnya juga dapat. Mungkin black levelnya aja nih yang terlalu over sedikit, jadi kelihatan kayak buat ngeboost kontrasnya.
Playback HDR-nya ini bakal keluar pas kita setel konten HDR di YouTube, dan emang gue akuin ya, gue cukup puas dengan performa HDR-nya. Di Netflix sudah dapetin sertifikasi Widevine L1, namun sayangnya belum support playback HDR apapun. Tapi menurut gue gambar yang dihasilkan sih sudah cukup baik ya di Netflix. Salah satu yang bikin HP ini jadi kelihatan kurang sempurna ini dia nih adalah satu nih ya, itu speaker nih. Speakernya cuma satu alias jomblo. Ya memang sih suaranya lantang dan gak pecah pas kita fullin volumenya, tapi tetap aja berasa kurang. Apalagi rata-rata HP midrange di sini udah stereo semua, dan gak enaknya speakernya ini bakal ketutup pas kita main game, jadi suaranya bakal kerasa lebih mendem gitu. HP ini menggunakan UI Nothing OS 2.6 yang jujur ini adalah salah satu UI Android terbaik saat ini. Secara desain gue suka banget sama kesimpelannya, dia berusaha membuat tampilannya terlihat monocolor gitu. Gue suka dot fontnya, ikonnya, widgetnya. Menurut gue secara desain ini Nothing OS ini keren banget. Bukan cuma menang desain, experience-nya juga nyenengin ya, smooth, fluid, dan selama gua pakai buat chat atau sosmedan itu nggak ketemu lag sama sekali, bener-bener senyaman itu. Sayangnya kita cuma dikasih 2 kali major update Android dan 3 tahun security patch aja. Buat biometric unlocknya ini ada fingerprint under display yang posisinya udah pas menurut gua, speed unlocknya juga cepet. Ada juga face unlock yang speednya juga cepet, dan HP ini belum punya NFC, sangat disayangkan banget ya. Baterainya sih gede ya, di 5000 mAh yang kerasa irit. SOT-nya juga gua dapetin bisa sampai 9 jam. Daya maksimal chargernya itu 33 watt, dan kita bisa gunain HP ini sebagai power bank. Dia punya daya reverse charging di 5 watt. Dan satu lagi yang unik, kalian lihat ya, di sini ada 4 baut di backdoornya. Yes, ini baut ini bisa dibuka, bisa ganti casing backdoornya atau pasang aksesoris. Jadi ada 3 aksesoris, yaitu stand, lanyard, dan card case. Sebenarnya sayang banget sih ya, ini kan bisa dimodif-modif ya, bisa dibuka-buka, terus bisa dipasangin lanyard dan lain-lain. Cuma sayangnya nih nggak bisa buat ganti baterai. Dia tuh cuma buka covernya aja. Terakhir kita ke kameranya. Kameranya menggunakan sistem dual kamera. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel f1.8 PDAF. Di webnya sih dibilang menggunakan sensor Sony, tapi nggak disebutin sensor Sony apaan. Terus ada satu lagi sensor 2 megapiksel untuk portrait. Surprisingly kamera utamanya tuh bagus ya buat HP midrange. Dalam keadaan yang banyak cahaya, gambarnya tuh tajam, dynamic range-nya cukup luas, kontrasnya tuh bagus, warnanya juga vibran. Agak sedikit oversaturated dan kelihatan ada sedikit sharpeningnya. Tapi overall itu fotonya bagus-bagus ya, udah melebihi rata-rata kamera HP midrange di pasaran saat ini. Dalam keadaan yang low light, gambarnya juga kerasa soft, dan noise reduction-nya itu kerasa agresifnya. Untuk detailnya sendiri bisa dibilang ya lumayan lah ya. Videonya juga mentok di resolusi 4K 30 fps aja, dan kualitasnya bagus, gambarnya tajam. Sayangnya stabilisasinya agak kurang ya, karena dia nggak punya optical image stabilization, jadi cuma ngandelin ACE aja. Kamera depannya menggunakan sensor 16 megapiksel f2.0, dan hasil fotonya juga bagus ya buat ukuran HP midrange. Gambarnya tajam, kontras, dan warnanya cakep. Dynamic range-nya juga bagus. Videonya mentok untuk kamera depan di Full HD 30 fps, dan hasilnya ini menurut gue cukup baik ya. Gue kasih lihat langsung aja contohnya. Kesimpulannya, di Amerika sana HP ini dibanderol 199 US dollar atau setara dengan 3,3 juta. Tapi sayangnya di sini kita harus ngerogoh kocek lebih dalam lagi. Tapi menurut gue sih worth it ya dengan harga segitu. Karena desainnya ini sangat cantik, menarik, dan juga unik. Dan juga dia punya OS nih. Karena OS-nya adalah pure Android dimodifikasi jadi Nothing OS, ini gue suka banget. Jadi kalau kalian tertarik itu langsung aja bisa beli di Gunrai Store. Untuk emailnya dan lain-lain itu dipastikan aman, dan linknya gue taruh di kolom deskripsi.